Ini adalah kisah tentang Julia Tovana dan ramuan beracunnya yang telah banyak membantu para istri-istri membunuh suami mereka. Julia Tovana adalah seorang pembunuh terkenal di Roma pada abad ke-17. Meskipun dia memiliki naluri membunuh, namun Tovana tidak membunuh kaum yang lemah, terutama wanita. Tovana adalah pendukung wanita yang lemah yang menderita akibat kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Itu artinya, Tovana siap membantu wanita lain untuk membunuh suami mereka dengan cara menjual racun kepada mereka. Pada tahun 1633, di Italia, laki-laki memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Karena itulah, kaum perempuan pada masa itu sering mendapatkan perlakuan kasar, baik di dalam rumah tangga maupun di jalanan. Di tahun 1633 ini, banyak perempuan mendapatkan pelecehan seksual dan bahkan sampai tindakan pemerkosaan. Kehidupan perempuan di zaman itu sangat miris dan memprihatinkan. Kaum perempuan tidak memiliki banyak tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan mereka tidak bisa menuntut serta meminta ini itu kepada suaminya. Pada masa itu, kaum perempuan hanya dapat memilih menikah atau jadi bahan pelecehan seksual kaum pria lainnya. Dan harapan perempuan pada zaman itu adalah bisa mendapatkan suami yang dapat memperlakukan mereka dengan baik. Pasalnya, mereka seringkali dipaksa untuk menikah oleh keluarganya tanpa bisa memilih pasangan yang disukainya. Setelah menikah, suami akan memegang kendali penuh atas istrinya dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Bahkan banyak suami yang tega melakukan kekerasan fisik dan penyiksaan pada istrinya. Kaum istri diperlakukan layaknya binatang. Karena merasa tersakiti dan ingin terlepas dari penderitaan, maka banyak dari mereka yang memilih untuk meracuni suaminya. Karena pada masa itu, wanita yang telah menikah tidak diizinkan untuk bercerai. Jadi mereka meminta tolong pada Tovana agar bersedia menjual racunnya pada mereka. Julia Tovana lahir di Palermo pada tahun 1620. Dia adalah seorang janda, dan dikabarkan dia adalah janda tercantik pada masa itu. Namun sayangnya hingga saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana wujud aslinya, karena ia tidak pernah berfoto. Jadi wajahnya hanya dilukis berdasarkan ciri-ciri yang diceritakan oleh orang-orang. Tovana memiliki ibu yang bernama Tovania di Amado. Ibunya ini juga ahli dalam membuat racun. Ibunya menjadi terkenal setelah membunuh suaminya dengan racun racikannya sendiri. Dan akhirnya ibu Tovana pun dieksekusi mati pada tahun 1633. Menurut catatan, Tovania di Amado juga mewariskan resep racunnya kepada putrinya, Tovana. Tujuannya adalah untuk melindungi putrinya dari para lelaki yang kasar atau jahat. Tovana kemudian pindah ke Roma untuk memperluas bisnis racunnya. Tovana memang sudah berjanji dalam hatinya untuk membantu kaum wanita yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga dan yang tidak bahagia dengan pernikahan mereka, serta melindungi perempuan dari pelaku kejahatan seksual. Tovana tinggal dengan anak perempuannya dan beberapa orang pembantunya. Ia membuka sebuah bisnis kosmetik untuk para wanita sebagai kedok untuk bisnis racunnya. Tovana menjalin kerjasama dengan orang-orang penting di setiap kota, terutama di Roma. Dia juga membangun sebuah jaringan bisnis pasar gelap yang bermarkas di bawah tanah, tepat di bawah toko kosmetiknya. Para anggota kelompok pasar gelap tersebut menyamar sebagai penjual kosmetik. Mereka menjual produk kosmetik andalannya yang bermerek Aqua Tovana. Aqua Tovana adalah ramuan racun buatan Tovana. Ramuan racun tersebut terdiri dari campuran arsenik, timah, dan bunga belladonna. Tovana mengklaim racunnya itu tidak memiliki rasa dan aroma. Dia mengemas ramuan racunnya itu di dalam sebuah botol kecil yang mirip dengan botol parfum. Jadi para perempuan atau istri-istri yang membeli racunnya itu dapat meletakkannya di atas meja rias bersamaan dengan kosmetik dan parfum-parfum mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Racun buatan Tovana ini membunuh korbannya secara perlahan.
Pemberian dosis pertama akan menyebabkan korbannya kelelahan dan lemas. Pemberian dosis kedua akan menyebabkan korbannya sakit perut dan merasa sangat kehausan. Pemberian dosis ketiga akan menyebabkan korbannya muntah-muntah dan disentri. Pemberian dosis keempat akan menyebabkan korbannya meninggal. Racun Tofana terbilang cukup unik pada masanya karena terbuat dari racikan tumbuhan yang sulit diteliti pada saat itu, sehingga dokter dan penyidik tidak dapat mendeteksi racun yang ada dalam tubuh para korban. Sehingga para dokter dan penyidik percaya bahwa kematian para korban tersebut disebabkan oleh penyakit yang tidak diketahui. Menurut penjelasan dokter zaman modern sekarang ini, sistem dan sifat racun Tofana itu sangat luar biasa jika digunakan sebagai metode pembunuhan. Sebab racun Tofana itu memiliki reaksi menyebar dengan lambat. Hal itu menyebabkan keuntungan bagi si pelaku pembunuhan. Mereka dapat mengatur skema kematian untuk si korban dan menyiapkan alibi jika diinterogasi. Pelaku juga diuntungkan karena memiliki waktu yang cukup untuk membuang barang bukti dengan rapi. Para istri yang suaminya meninggal dapat terbebas dari siksaan, dan harta kekayaan sang suami menjadi milik mereka. Pada waktu membeli racun, Tofana telah memberikan informasi kepada pelaku jika racunnya tidak akan terdeteksi oleh penyidik dan dokter. Jadi pelaku hanya cukup menyusun alibi agar tidak gugup dan melenyapkan barang bukti, sehingga pelaku dapat selamat dari jeratan hukum. Tofana sangat berhati-hati dalam menjual racunnya, karena dia tidak ingin ada penyusup yang dapat membongkar kedoknya. Tofana hanya menjual racunnya kepada wanita-wanita yang dikenalnya saja atau wanita-wanita yang direkomendasikan oleh jaringannya. Ternyata, bisnis racun yang berkedok kosmetiknya ini tidak bisa bertahan selamanya. Pada tahun 1651, bisnisnya ini terbongkar karena seorang pelanggan yang membeli racunnya tersebut membatalkan niatnya untuk membunuh suaminya. Wanita yang membeli racunnya itu awalnya berniat ingin membunuh suaminya. Tetapi, setelah ia menuangkan setetes racun ke dalam sup yang akan disajikan kepada suaminya, wanita tersebut tiba-tiba merasa ketakutan. Dan bodohnya lagi wanita itu, saat suaminya ingin menyantap sup yang disajikannya, tiba-tiba dia memohon kepada suaminya agar tidak memakan sup tersebut. Hal itu kemudian menimbulkan kecurigaan suaminya. Suaminya lalu marah dan langsung menyiksa istrinya agar istrinya mau buka mulut tentang apa yang terjadi pada supnya. Karena kesakitan disiksa suaminya, ia pun akhirnya mengaku bahwa ia telah mencampurkan racun pada sup tersebut, dan racun tersebut ia peroleh dari Tofana. Mendengar hal itu, si suami yang ingin diracuni tersebut langsung melapor pada pihak berwajib, dan seketika itu, suasana di Roma menjadi heboh. Tofana pun kemudian menjadi buronan. Ia langsung melarikan diri dan meminta perlindungan ke sebuah gereja. Setelah menjadi buronan, Tofana juga dituduh telah meracuni sumber air di Roma. Dan atas tuduhan tersebut, akhirnya massa terprovokasi. Mereka pun mengamuk dan menyerbu ke gereja tempat Tofana bersembunyi. Akhirnya Tofana pun ditangkap oleh massa tersebut dan diserahkan kepada pemerintah Roma untuk diadili. Pihak pemerintah lalu melakukan interogasi dengan cara menyiksa Tofana secara brutal. Karena kesakitan, akhirnya Tofana mengaku telah membunuh 600 pria atau para suami dengan cara menjual racun kepada istri-istri yang ingin membunuh suaminya atau kepada para wanita yang ingin membunuh pria yang melecehkannya. Tofana berkata jika ia menjual racunnya itu mulai dari tahun 1633 hingga tahun 1651. Meskipun pembunuhan tidak dilakukan langsung oleh Tofana, namun ia tetap dituduh sebagai dalang dari pembunuhan yang dilakukan oleh para pembeli racunnya. Pada tahun 1659, Giulia Tofana bersama sang putri dan 3 orang pembantunya akhirnya dieksekusi mati di Campo dei Fiori, Roma. Beberapa wanita yang membeli racunnya juga ikut ditangkap dan dihukum. Namun, banyak sejarawan yang tidak percaya jika Tofana mati dieksekusi karena ketahuan dari wanita yang mencoba membunuh suaminya dengan mencampurkan racun ke dalam supnya. Para sejarawan justru memiliki keyakinan jika Tofana mati karena usianya sudah tua atau karena sakit atau karena dibunuh.
Alasannya karena mereka tidak menemukan bukti jika Tovana mati karena dieksekusi. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita seru berikutnya. Terima kasih.